Halo sob, selamat hari ini. Gue lagi mau sedikit bahas tentang yang lagi rame sekarang nih. Ada yang komplain tentang e-tol. Dia di sebuah gardu, di sebuah jalan tol, dan dia harusnya golongan 1 dengan mobilnya mobil biasa ya. Dan ternyata dia kena tarifnya adalah golongan 2. Nah, jadi dia kepotong lumayan tuh. Dan itu lagi rame sekarang tuh. Jadi orang pada komplain. Cuman ini gue nggak ngebelain Jasa Marga atau apa ya, PT ya gitulah, JTD lah, Jakarta Tol apalah gitu ya pokoknya. Gue nggak ngebelain itu. Dan gue juga nggak, gue netral aja. Karena gue cuma menceritakan pengalaman gue selama ini. Karena mobil gue nggak pernah bisa masuk di gate yang biasa atau gate sedan, jeep dan apalah gitu ya. Lalu kalau sering baca di gate tol itu kan ada tulisannya tuh, ada jalur khususnya sedan, jeep dan mobil kecil lah. Gue selalu masuk di jalur bis atau truk besar ya. Kenapa? Karena mobil gue tingginya lebih dari 2,1 mentok di gate-nya. Dan itu gue sering mengalami kalau gua mau masuk gate tersebut dan itu habis dilewatin sebuah truk besar, itu golongannya pasti golongan 2. Dan begitu gua masuk ke situ, golongannya belum pindah, belum balik ke golongan yang gua masuk nih. Jadi tetap masih golongannya masih golongan 2 karena dia habis lewat. Gua nggak ngerti nih sistemnya, dari berat mobil atau dari dimensinya atau apalah sensornya, gue nggak ngerti ya. Mungkin nanti ada yang tahu, komen aja lah, silahkan. Jadi gue sih mengantisipasinya karena gue juga pernah ngetap tanpa gue lihat-lihat gue ada di golongan berapa pada saat itu. Ya terpaksa gue kena dengan golongan yang tidak sesuai dengan mobil gue. At least lebih mahal jadinya. Nah, dari hal tersebut gue mengambil antisipasi ya. Gue antisipasi sendiri bahwa setiap gue mau masuk gate tol dimanapun, gue selalu, ataupun anak gue ya, karena yang sering nyetir anak gue, selalu ngecek dulu tuh di displaynya. Kan ada displaynya tuh, golongan berapa sebelum kita ngetap kartu ini ya, sebelum ngetap kartu ini. Dan gue juga biasakan ngecek dengan saldo gue dengan OBU ini, onboard unit ini nih. Gue cek dulu saldonya ada berapa. Nah, ini kenapa jadi mati dia? Nah, itulah pokoknya. Jadi gue ngecek dulu nih, saldo gue ini ada berapa di alat kesini sebelum gue ngetap. Jadi gue bisa tahu, misal terjadi di gate tersebut displaynya mati. Nah itu gue cek dulu nih, bisa pakai alat OBU ini atau handphone sekarang kan udah canggih tuh ya, ada apa ya namanya, ya gitulah pokoknya, ada RFID-nya atau apalah istilah, gue jadi lupa pokoknya. Pokoknya lu tau lah, di handphone itu ada alat buat ngeceknya, ada aplikasinya. Lalu bisa ngecek dan bisa ngisi tabnya e-tol ini. Nah gue selalu memperhatikan displaynya dulu yang ada di gardu tol itu, ada golongannya. Begitu gue sampai, golongan berapa nih gue sekarang ada di situ gitu. Kalau gue masih ternyata bukan golongan yang gue, dengan kendaraan yang gue pakai, misalnya golongan 2, udah otomatis tarifnya lebih tinggi dari yang biasanya. Gue akan tunggu dulu sesaat sampai berubah. Nah kalau nggak berubah juga, gue akan panggil petugasnya. Dan itu gue sering terjadi. Jadi gue masuk gate yang setelah dilewati oleh truk-truk besar, belum pindah dia. Jadi mungkin ada delaynya, atau gue nggak ngerti gimana, atau memang dia loadingnya lambat, atau mungkin ngebacanya mobil gue masih ukuran truk kali ya. Dan akhirnya gue panggil petugasnya, dan dia melakukan sesuatu pada alatnya, di alat gardu tersebut, dan itu dia berubah lagi tuh. Dia bisa merubah di situ, mungkin di reset kali ya. Nah, untuk jaga-jaga seperti itu ya harus kita lebih waspada ya, lebih minimal kita harus cek dulu seperti apa.
kondisi yang kita mau masuk ini gate-nya. Kalau kebiasaan gue ya, mungkin kebiasaan orang-orang juga ya, males ngambil resinya e-tol. Tapi sebetulnya itu penting ya. Kalau terjadi sesuatu, mungkin kita bisa komplain dengan jasa marga atau penyedia jalan tol itu, bahwa kita sudah masuk di jalan tersebut pada jamnya berapa dan ketahuan kita golongannya apa. Mungkin di jalan tol tersebut ada fasilitas yang membuat celaka, atau seperti temen gue pernah mengalami jalan tolnya berlubang dan mobilnya sampai rusak pada saat dia melintasi jalan tersebut. Dan ditanya, waktu dia komplain itu, dia sampai ditanya bahwa bukti resinya mana sama e-tolnya. Jadi ternyata dari e-tol ini juga bisa terlacak transaksi terakhir kemana aja, di gate mana, itu bisa terlacak ya. Gue nggak tahu persisnya, tapi temu ini berdasarkan informasi teman gue yang pernah melakukan komplain tersebut. Dia melakukan dengan membawa bukti-buktinya, bawa e-tolnya, dia bawa resinya, dan kalau nggak salah terakhir sih diurus lah ganti ruginya, karena memang tidak ada tanda-tanda di situ dan jalannya berlubang besar dan ada foto-fotonya, ada buktinya semuanya, dan mobilnya sampai rusak. Nah, itu yang sepele yang kadang-kadang kita mengabaikan. Dan ada juga yang kadang nih struknya kita mau ambil tapi habis. Nah, itu juga catatan juga tuh buat jasa marga atau penyedia jalan tol, bahwa kalau karcisnya habis ya segera diisi, karena pengguna lain atau gate-nya ditutup dulu sampai diisi dulu kertasnya, di refill lagi supaya bisa digunakan untuk penggunanya. Tapi ya gue juga sering melihat bahwa di gate tersebut itu di mesinnya, di alatnya, gue nggak ngerti namanya apa alatnya, tapi kertasnya masih sering lihat kan, berderet gitu keluar dari mesinnya, nggak ada yang ngambil. Nah itu kan jadinya sampah doang. Itu juga dilema sebetulnya. Tapi ya itu tadi, kalau gue antisipasi untuk di gate-nya tol, sebuah sistem itu pasti ada kegagalan atau ada loadingnya lambat, pasti ada. Antisipasinya gue seperti itu. Begitu gue masuk gate-nya, gue lihat dulu golongan gue berapa, kalau sesuai baru gue tap e-tolnya ini. Dan sebelumnya gue cek dulu saldonya dengan alat OBU ini, onboard unit ini. Jadi gue tahu gue mau masuk tol saldonya cukup apa enggak, saldo terakhir sebelum gue ngetap itu berapa, dan setelah ngetap berapa. Dan gue juga ngecek juga di alatnya itu yang di displaynya, saldo gue terakhir berapa. Nah itu kan bisa terjadi pengecekan untuk selisih dari saldo yang kita pakai di tolnya. Nah, kalau gue sih ya, gue tidak membela siapa-siapa, tapi sebuah sistem harus kita antisipasi secara manual. Nggak bisa kita percayakan semua 100% kepada sebuah sistem itu. Pasti ada kegagalannya atau ada gangguannya lah pasti. Dan untuk teman-teman yang menggunakan jalan tol, ya harus lebih teliti dan persiapkan e-tolnya, isinya, saldonya harus cukup, dan tetap menjaga keselamatan di jalan tol dan menjaga kecepatan. Mungkin itu sedikit tips dari gue. Gue nggak menyalahkan siapapun dan gue tidak membela siapapun, tapi itu adalah sedikit tips dari gue. Oke, selamat hari ini.